Afril, pergi, jangan tidak tahu diri, jika aku tidak membaca buku harianmu, mungkinkah kamu bisa menikahiku? Namun, meskipun kamu orangnya tidak menarik dan membosankan, tetapi untungnya, kamu masih sangat setia pada keluargamu dan bekerja keras. Watak Reka hampir mirip denganmu, bisa diandalkan, dan aku bisa tenang membiarkan dia menjaga Tokia. Bensu tersenyum konyol. Ini adalah pertama kalinya Afril memujinya. Afril berkata, Bensu, aku peringatkan kamu, jangan ingatkan Reka. Jika kamu mengingatkannya, maka pengakuan cinta ini tidak ada artinya lagi, lebih baik tidak melakukannya. Bensu mengangguk, baik, aku tahu. Tapi dalam hatinya tidak berpikir seperti itu, dia memutuskan jika nanti ada kesempatan, dia akan memberi isyarat kepada Reka. Dulu karena dia tidak menyatakan cinta, menyebabkan Afril masih merasa kesal sampai sekarang, dan putrinya tidak boleh menjadi istri pendendam seperti Afril. Di sofa di ruang tamu, Reka bolak-balik tidak bisa tidur. Dia benar-benar tidak mengerti, momen apa lagi yang kurang dari dirinya yang bisa membuat hati Tokia luluh. Dia sangat tertekan, wanita, oh wanita, benar-benar menyulitkan orang, kamu katakan saja langsung padaku, kenapa harus begitu menggoda? Dia dengan tegas tidak memikirkan hal ini lagi, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Lone Wolf di distrik militer. Reka, Lone Wolf, apakah Shanks melakukan sesuatu selama periode ini? Reka telah memerintahkan Lone Wolf untuk memantau setiap gerakan Shanks. Lone Wolf berkata, Kak, aku masih belum melihat sesuatu yang aneh dari Shanks. Dia bahkan tidak menggunakan relasinya untuk menyelamatkan muridnya, Vitrus. Reka berkata, Shanks ini sangat waspada dan berhati-hati. Awalnya, Reka akan menggunakan metode tanaman merambat untuk mencari tahu penjahat di lingkaran kecilnya melalui Shanks. Tapi Shanks tidak mengandalkan relasi untuk menyelamatkan orang, Reka tentu saja tidak bisa menyelidikinya. Lone Wolf berkata, namun, tagihan telepon Shanks melonjak selama beberapa waktu ini, mungkin dia menghubungi banyak orang melalui telepon. Reka, bisakah kamu mencari tahu siapa orang yang dia hubungi? Lone Wolf menggelengkan kepalanya, tidak bisa diselidiki. Lagi pula, sinyal ponsel yang digunakan di militer kita, semuanya dienkripsi, dan aku tidak memiliki wewenang untuk memecahkan kode kata sandi. Reka berkata, selanjutnya Shanks akan memiliki beberapa langkah besar, kamu harus mengawasinya dengan cermat. Bisa atau tidak memusnahkan semua orang di belakang Shanks, tergantung kali ini. Lone Wolf, tugas dijamin selesai. Oh iya, Kak, masih ada satu hal lagi, tidak tahu harus dikatakan atau tidak. Reka, katakan. Lone Wolf, begini, adik keempat tampaknya cemburu, selama beberapa waktu ini dia terus mengeluh padaku. Reka, kenapa dia cemburu? Apakah kamu memprovokasi dia? Lone Wolf, tidak, adik keempat cemburu padamu. Adik keempat bilang kamu terlalu memihak Lone Wolf, tidak masalah jika kamu meminta Lone Wolf bekerja untukmu di kota Geffen, dan bahkan sampai membawa Lone Wolf ke kota Midgar untuk membantumu, dan dia hanya ingin bertemu denganmu sekali saja, kamu pun menolaknya. Adik keempat bilang, dia ingin menyerahkan semua yang dia miliki sekarang dan datang ke kota Geffen, bergantung padamu. Reka merasa sakit kepala, adik keempat ini masih sama seperti dulu, selalu membuat orang khawatir. Jelas-jelas sudah duduk di posisi jenderal, tetapi masih memainkan temperamen gadis kecil di depannya. Reka buru-buru menolak, peringatkan adik keempat, minta dia jangan bertindak sembarangan. Jika dia berani melanggar perintahku, aku akan mengirimnya ke logistik untuk menjadi juru masak. Kedepannya jangan berharap untuk menyentuh senjata lagi. Sekarang kota Geffen, dan bahkan seluruh provinsi Omada berada dalam kekacauan. Jika dia datang kemari, rencanaku pasti akan berantakan. Lone Wolf mengangguk, aku akan menyampaikan maksudmu kepadanya. Reka, oh iya, Lone Wolf, aku tanya padamu, seorang pria dan wanita telah memutuskan hidup bersama dan akan menikah.
Momen penting apa yang masih kurang di antara mereka? Lone Wolf berpikir sejenak, dan berkata, apa mungkin yang kurang adalah belum berhubungan intim. Reka, pergi. Astina menangis, menangis sampai tidak tidur, hatinya sangat hancur. Sakit, sangat sakit. Rasa sakit di tubuh masih tidak berarti apa-apa, tetapi rasa sakit di hati, rasa sakit ini membuat dia ingin mati. Kejutan yang dia terima hari ini, benar-benar terlalu besar. Awalnya dia bisa hidup di surga, tetapi sekarang telah jatuh ke neraka. Hatinya tidak puas. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka, dan Ibu Kimi berjalan masuk. Ada abu dupa di kepala Kimi dan tubuhnya memancarkan aroma dupa. Tidak diragukan, dia pergi membakar dupa dan menyembah Buddha, berdoa untuk Petrus. Melihat mata Astina yang merah dan bengkak karena menangis, Kimi bukannya menghibur, tetapi malah mengeluh, menangis. Apa gunanya menangis? Menangis dapat menyelamatkan hidup adikmu. Cepat pergi masak, aku sudah lapar. Astina berkata, Bu, suasana hatiku sedang buruk, aku ingin tenangkan diri. Kamu masak saja seadanya dulu untuk makan. Kimi bahkan menjadi lebih tidak senang, kamu tidak pergi bekerja, tidak masalah. Sekarang minta kamu masakan sesuatu, kamu tidak mau, benar-benar tidak berguna, buat apa aku memilikimu. Oh iya. Besok Master Sakai bilang dia ingin melakukan ritual untuk adikmu, untuk menghilangkan nasib buruknya, jadi minta 20 juta untuk uang dupa. Sekarang beri aku uangnya, besok pagi aku akan pergi ke kuil Lohan cari Master Sakai. Astina tiba-tiba menjadi marah, Bu, sudah berapa kali aku memberitahu, Master di kuil Lohan itu adalah penipu. Kenapa kamu masih mencarinya? Buang-buang uang saja. Emosi Kimi tiba-tiba meledak, diam. Memangnya Master Sake itu boleh dihina oleh kamu? Jika nanti budaku marah, lalu budaku tidak memberkati adikmu, harus bagaimana? Cepat ambil uangnya, beri kompensasi kepada budaku. Astina berkata dengan marah, tidak ada. Sekarang keluarga kita bahkan tidak punya uang untuk membeli sayuran. Dari mana aku bisa mendapatkan dia 10 juta untuk menghormatinya? Kimi menghentakkan kaki dengan marah, tidak ada uang. Ini uang untuk menyelamatkan adikmu, kamu bilang tidak ada. Kurasa kamu jelas-jelas tidak ingin adikmu menjadi lebih baik. Tidak punya uang, tidak masalah, kamu gantikan adikmu masuk penjara. Sekarang keluarga kita semua hanya mengandalkan adikmu sebagai pewaris. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, keluarga Sumoto kita sudah tidak ada keturunan lagi. Dan kamu, lagi pula kamu juga tidak berguna di rumah, lebih baik masuk ke dalam penjara saja. Di dalam, kamu masih bisa makan dan minum gratis. Astina sudah hampir menangis karena marah. Dia bahkan dipaksa untuk masuk penjara demi adiknya. Adik itu anak kandungmu, dan aku adalah anak pungut. Kenapa kamu bisa pilih kasih seperti itu? Astina membantah, jika ingin menggantikan adik masuk penjara, kamu lakukan saja sendiri, aku tidak mau. Kimi sangat marah, kamu berani membiarkan ibumu masuk ke penjara, kamu sangat tidak berbakti. Dulu saat kamu baru lahir, harusnya aku langsung mencekikmu hidup-hidup. Astina berteriak, cekik aku sampai mati. Jika kamu benar-benar mencekikku sampai mati, kamu sudah lama mati kelaparan. Kamu sudah lupa, siapa yang menafkahi keluarga ini selama bertahun-tahun, dan siapa yang memberimu uang untuk makan dan minum? Aku, Astina. Lihatlah adik, selama ini apakah dia pernah memberi uang sepeser pun kepada keluarga? Kita bahkan sering memberi uang padanya. Dialah yang tidak berguna. Tapi kamu selalu memihak adik dan memperlakukan adik seperti menghormati leluhur. Begitu mengulurkan tangan, kamu langsung memberinya uang, dan uang yang diberikan kepadanya adalah uangku. Kamu tidak pernah berpikir untuk diriku. Tidak peduli seberapa lelah dan sulitnya aku, kamu bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Kimi sangat terkejut. Anak tidak berguna ini, berani membantah dirinya dengan begitu ganas. Dunia sudah terbalik, dunia benar-benar sudah terbalik. Kimi meraih sapu dan memarahinya, kamu
kamu berani memarahi ibumu. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Kamu bilang adikmu tidak berguna. Meskipun adikmu tidak berguna, dia lebih kuat darimu 1000 kali, 10.000 kali. Sapu itu dengan kuat menghantam tubuh Astina. Air mata Astina mengalir seperti sungai. Rasa sakit di tubuhnya tidak terasa apa-apa, tetapi hatinya sudah hancur sejak lama. Dia bangkit, berjalan kembali ke kamar tidur seperti mayat hidup, lalu membanting pintu. Tuhan, kamu benar-benar tidak adil padaku. Mengapa aku harus dilahirkan dalam keluarga yang aneh ini? Bahkan tidak ada orang yang peduli padaku dan menghiburku. Jika dirinya tidak putus dengan Reka, maka Reka sekarang pasti bisa melindungi dirinya dan membela dirinya. Tapi, di dunia ini, mana mungkin ada jika. Semakin memikirkannya, dia merasa semakin sedih, kemudian menangis dengan histeris. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan sengit melewati matanya. Semua yang aku alami sekarang, penyebabnya adalah Reka. Karena tidak bisa memilikinya, maka musnahkan dia.